Agus ini korban praktek mal pengacara, ya. Karena Agus hari ini Gus. Agus dulu dibantu sama Alvin Lim, ya. Begitu Alvin Lim meninggal, beberapa oknum pengacara menghina dan mempermalukan Agus, mencabut kuasa, ya Gus. Dan inilah yang saya katakan menelantarkan, ya, buat Elki, ya, kalian menjadi kuasa Agus, ya. Tapi kalian menelantarkan karena bukti-bukti ada di mereka, saksi ada di mereka. Saksinya nama-nama anggota Elki, anak buahnya Alvin, ya. Makanya saya bilang Elki yang meninggalkan Agus. Nah, ini Agus buang-buang waktu ke sini, mereka nggak datang dan mereka menelantarkan, memutus di tengah jalan. Kalau Alvin masih hidup, itu bisa marah Alvin sama mereka semua, ya. Saya doain semua pengacara-pengacara yang menelantarkan Agus itu semua nasibnya tidak bagus, ya. Kalau perlu jadi pengangguran, ya, karena mempermainkan Agus. Mereka tidak ada laporan pertanggungjawaban, ya Elki, tidak ada laporan pertanggungjawaban, tidak ada laporan bukti-bukti. Nama-nama saksi yang dipanggil udah kita sampaikan, mereka tidak hadir semua hari ini. Jadi Agus, kita yang samperin Agus datang hari ini, gitu. Demikian. Boleh maju sedikit, ini Agus maju. terkait Laporan terhadap, ya kalau saya pribadi sudah mencabut laporan terhadap Nopi, ya sudah saya cabut. Waktu kami berdamai dengan Denny Sumargo, ya. Nah, jadi yang melanjutkan laporan itu dan laporan lain itu ada sama Alvin Lim. Nah, sedangkan pengacara Rizaldi semua ini William dan Raffi, mereka melaporkan Denny Sumargo menyangkut habisnya uang 1,7 miliar, 1,3 miliar sih yang dilaporkan. Yang 400 juta itu belakangan baru ketahuan dana Agus. Nah, jadi selama ini Denny Sumargo itu sok kaya, sok baik, padahal bukan uangnya pribadi dia, Gus. Uang orang, ya. Uang orang yang dikasih ke Agus yang dihabiskan sama Denny Sumargo. Nah, dan hari ini juga laporannya pemeriksaan saksi terakhir kita adalah Ulan, lagi proses pemeriksaan. Ulan udah selesai belum? Ya, sudah kita menyerahkan bukti pernyataan dari Sumargo yang menyatakan bahwa dia bertanggung jawab atas habisnya uang 1,7 miliar. Ya Gus, udah Gus ya, serahkan. Dan mutasinya udah kita serahkan ke polisi karena SP2HP itu kemarin diminta. Data mutasi 8.000 orang yang memberi sumbangan terhadap Agus Salim. Kenapa Agus sedih? Karena uang tersebut tidak dinikmati oleh Agus, hanya di prank aja ini anak, ya. Agus menderita dan Denny mengatakan kalau Agus butuh semua datang ke Sia. Bagaimana mau datang, terjadi permusuhan, terjadi perselisihan, terjadi lapor melapor. Jadi apa yang dikatakan oleh Denny Sumargo itu hanya omong kosong belaka. Dulu juga mengatakan akan mengganti uang yang digunakan oleh Wawa, akan diganti dia, nggak pernah ada, nggak pernah ya, nggak pernah. Bahkan dengan gagah berani Denny menghabiskan uang Agus 1,7 miliar. Dan uang itu Denny membuat pernyataan akan bertanggung jawab semua. Ya itu aja mungkin dari kita. Apakah itu disumbangin ke korban bencana alam? Tidak ada. Dia mengaku koordinasi dengan Kementerian Sosial, tidak, yayasan disalahkan. Dan saya dapat informasi Gary pun dipecat menjadi yayasan dan akan dilaporkan. Dan mereka saling lapor. Gary melaporkan Nopi menghabiskan uang 90 juta untuk pembelian mobil, katanya uang dari Agus. Udah dilaporin tuh di Polda. Nah, kemudian mungkin Nopi melaporkan juga uang 100 juta dan lain sebagainya. Yang 1,7 sendiri kan udah diserahkan ke... Itu yang kita laporkan. Itu adalah uang Agus dari rekening 8.000 donasi, donatur. Dan kita sudah laporkan juga Pablo dan teman-temannya yang kita anggap merekayasa kasus berkolaborasi konspirasi dengan Denny Sumargo untuk membuat seolah-olah mereka diarahkan oleh donatur. Padahal donatur yang memberi kuasa itu cuma 2 di pengadilan, yaitu Lestari dan Vira. Nah, sudah kita investigasi. Hei Vira, Lestari, berani amat lo membuat laporan pidana atau laporan perdata dengan cara-cara cuma nyumbang uang 200 ribu, tapi lu berani memberi kuasa menggunakan pengacara, padahal kalian cuman bekerja sebagai kedi dan pembantu rumah tangga di Sumatera. Nah, disitulah yang menjadi pertanyaan. Orang tua kalian menangis sudah ketakutan
dan mengatakan itu bukan tanda tangan basah, bukan tanda tangan asli kalian. Hanya digunakan oleh Pablo. Pablo yang bertanggung jawab. Kemudian Pablo juga kita laporkan dengan menyangkut berita acara sumpahnya, kartu anggota di mana Pablo organisasi advokatnya. Kalau Pablo berani mengatakan bahwa dia adalah pengacara, silakan Pablo umumkan ya, minta dia itu di organisasi advokat mana. Dia kuliah di mana, sarjana di mana, berapa tahun dia kuliah, siapa yang dosennya. Silakan Pablo tantang diskusi hukum dengan saya punya anggota, ada yang magang, ada yang dengan Agus saja, silakan berdebat masalah hukum, pasal-pasal dengan Pablo. Pablo itu adalah klien saya yang saya pernah jadi lawyernya, yang dia dihukum 2 tahun. Kurang lebih, ya, kurang lebih 2 tahun. Nah, jadi siap-siap saja siapa yang mereka saya menghabiskan uang Agus, kita kejar terus sampai mampus. Oke? Bang, ini kan uangnya udah disumbangkan, tapi uangnya udah nggak ada, masih tetap diperjuangkan kan? Iya iyalah, kan kita anggap uang kita kemalingan. Emang kamu mau uang kamu kemalingan dibiarkan aja karena udah habis? Enggak kan? Agus merasa uangnya dimalingan, Gus. Nah. Teriak Gus, maling bilang Gus. Ya Gus, bilang dulu Gus. Iya, maling. Saya kemalingan kan Gus? Iya, benar kemalingan. Kalau kamu nggak merasa kemalingan, saya nggak cari uangmu nih Gus. Betul. Kamu keberatan ya kita cari uang kamu, kita kejar uang. Agus udah ikhlas atau tidak ikhlas? Gimana Bos? Ikhlas atau enggak Bos? Uangnya disumbangkan ke korban bencana alam Bos? Kan udah Agus perjelas, nggak ikhlas Agus. Iya, dikejar. Dunia akhirat tidak. Karena aku dibohongin, itu aja sih. Ditipu, dibohongin, diolok-olok, semua udah dimain-mainin. Oke. Rizal mau ditambahin? Oh, keras. Dennis Sumargo. Hari ini kita melihat sendiri ya kebodohannya dari Denny Sumargo ya, yang dia membuat surat pernyataan tanggal 2 Januari 2025. Dia menerangkan pada surat pernyataan itu dia akan bertanggung jawab atas laporan pidananya baik maupun gugatan perdatanya. Artinya dengan dibuatnya surat pernyataan itu, Denny Sumargo telah berbuat licik, jahat kepada Agus Salim. Dia seakan-akan mau bertanggung jawab, tapi nyatanya tidak sama sekali. Ya, dengan surat pernyataan itu, maka telah terbuktilah Denny Sumargo melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan, ya, yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Ya, untuk itu kita memohon kepada Bapak Kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan Denny Sumargo atas perbuatannya itu. Dan 3 orang, yaitu Pablo Benua, Gary Julian Saputra, dan Pratiwi Novianti untuk segera bertanggung jawab dan memenuhi panggilan laporan polisi. Yang selanjutnya, perkembangan laporan polisi ini, pihak kepolisian akan segera memanggil kepada Bapak Denny Sumargo, Pablo Benua, dan lain-lainnya gitu. Oke. Yang lainnya? Banget, silakan. Rapi. Rapi ini hasil pemeriksaan laporan Denny yang 1,7 miliar. Mana Ulan? Ulan dari mana? Ulan. Ulan udah barusan diperiksa. Silakan jelasin yang dampingi. Ya, jadi tadi juga dari tim pembela kaum lemah telah melakukan pemeriksaan saksi terakhir. Saksi dari klien kami, Saudara Agus Salim, yang diperiksa adalah Saudari Ulan terkait laporan kita 378 yang dilakukan oleh yayasan yang memang di otak atau misal dapat kita ketahui bersama yang melakukan perbuatan tersebut adalah Gary Julian atas perintah dari Denny Sumargo, yang dimana di podcastnya Denny Sumargo mengakui bahwa dialah yang menyuruh Pratiwi Novianti untuk mengamankan uang Agus Salim. Di situ statementnya jelas, bahkan sampai uang itu dibagikan ke NTT. Di situ juga Denny Sumargo juga menjelaskan bahwa dialah yang akan bertanggung jawab untuk kasus donasi Agus Salim. Jadi kita dilihat ya bahwa kita di sini bukan masalah artis, kita di sini juga bukan masalah dia tiktokers, tapi ini adalah kemanusiaan yang dilakukan oleh si Denny Sumargo adalah memang sangat merugikan klien kami. Begitu, Pak. Oke, udah ya gitu ya. Oke. Yang menyangkut saya. Saya keberatan kalau saya dikatakan mangkir ya. Walaupun perkara saya dengan Denny Sumargo sudah dilaporkan dan sudah didamaikan, tapi Denny Sumargo ini masih mencari gara-gara sama saya ya. Masih cari gara-gara dan dia tidak mencabut laporannya dia. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengatakan saya tidak. Saya bertindak sebagai kuasa hukum daripada Agus Salim.
Makanya ada ribut di situ. Saya tidak pernah mengancam ataupun memeras Denny Sumargo. Saya minta Denny Sumargo untuk sekolah ulang ya. Dan kali kalau membuat laporan orang ya belajar baik-baik ya. Jangan melaporin orang pemerasan, pengancaman dengan kekerasan. Ya jangan. Karena nanti akan mempermalukan. Saya akan laporkan balik Denny Sumargo pasal 220 dengan 317 KUHP. Laporan palsu ya. Kan dia hanya mengatakan bahwa saya mengancam Hajar. Hajar ini adalah membuat dia dan keluarganya nggak nyaman, soalnya dikit Pak dalam. Membuat dia tidak nyaman sehingga dia takut, khawatir dia namanya akan tercemarkan. Padahal tidak pernah saya meminta uang ataupun saya memeras Denny Sumargo. Tapi pasalnya kena pemerasan, ya. Jadi saya anggap sekolah dulu lah, sekolah dulu. Kalau orang tanya sekolah di mana bro? Kalau saya bro sekolah bro, oke? Gitu aja, demikian. Jadi clear, semua pemeriksaan tidak ada pernah mangkir. Saya tidak pernah mempersoalkan atau mempersulit penyidikan. Tapi laporan saya terhadap Denny tidak jadi saya cabut dan saya sudah diperiksa sebagai saksi. Saya minta perkara 156 dan penyebaran kebencian suku. Denny Sumargo mengatakan, di mana Sherlock saya datang. Kau Bugis saya Makassar. Mana pedangmu cabut pedangmu. Nah, inilah yang mengatakan bahwa Denny telah melakukan suatu ujaran kebencian yang saya layak agar Denny di meja hijaukan. Oke, terima kasih. Thank you.